Shalom Bapak Ibu peserta FLWJ kelas lanjutan. Pada hari ini kita masuk ke bab kedua, masih dengan tema Allah tidak melampaui. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami berkumpul kembali bersatu hati, kami mendengarkan firman-Mu. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berikan kami hikmat, inspirasi Roh Kudus, pengetahuan akan firman-Mu dan para kuasa. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus memenuhi kami. Biarlah sungguh firman-Mu menjadi perintah bagi roh jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Maka ia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kepada umat manusia. Yesus Kristus datang mengambil wujud sebagai manusia, mencucurkan darahnya untuk memberikan penebusan bagi umat manusia. Dan ia meminta manusia untuk datang padanya. Maka kita coba baca Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Inilah ajakan Yesus kepada umat manusia. Barang siapa yang percaya, "Hai, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Inilah janji keselamatan yang Allah berikan bagi kita. Hal ini adalah hal yang begitu incredible, hal yang begitu luar biasa. Orang-orang di zaman dahulu, mereka memiliki iman akan apa? Sebelum Yesus datang ke dalam dunia mencurahkan darahnya, mereka memiliki iman bahwa nanti akan datang seorang juru selamat yang akan menebus dosa mereka. Maka dengan demikian mereka darah domba itu sebagai kiasan. Terus mereka mereka cucurkan darah domba itu sebagai kiasan dan mereka lakukan ritual itu hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu. Mereka tidak tahu kapan Yesus akan datang, kapan Mesias akan datang. Apakah 1 minggu lagi, ataukah 10 bulan lagi, ataukah 100 tahun kemudian. Tapi dengan mereka memegang janji akan datang Mesias, demikianlah mereka menjalankan kehidupan iman mereka. Itulah kehidupan orang-orang perjanjian lama. Dan kepercayaan mereka itu dianggap sebagai iman meskipun Yesus belum datang. Tapi apakah darah domba dapat menghapus dosa manusia? Kalau sampai sekarang orang masih menggorok domba, apakah bisa menghapus? Kita coba baca Ibrani 10 ayat 4. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa, tidak mungkin. Itu hanya kiasan. Hanya kiasan. Ada suatu janji nanti akan datang kepada orang-orang di perjanjian lama, orang-orang di zaman dahulu, nanti akan datang Mesias. Dialah yang menebus dosa umat manusia. Akan datang. Demikianlah orang-orang perjanjian lama memegang iman mereka. Oh, akan datang. Tanpa mereka ketahui kapan, tapi mereka memegang teguh. Dan akhirnya mereka menutup usia mereka menutup mata mereka dan itulah mereka menjalankan iman mereka dengan memegang akan datang. Dan sementara kita di zaman sekarang ini, kita yang hidup di zaman sekarang, kita telah merasakan kasih Kristus sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, pencucuran darah Kristus sudah terjadi. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya dan bertobat, Bapak Ibu. Bahwa saya yang harusnya orang berdosa ini, yang harusnya memiliki upah maut itu masuk ke dalam lautan api, tapi karena darah Kristus yang sudah tercurah menebus saya, maka saya bebas, saya dapat menang, saya dapat memiliki janji keselamatan. Haleluya.
Maka dengan penuh perasaan bertobat, hati yang penuh pertobatan, kita datang kepada Allah. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Yang saat ini kita harus lakukan. Percaya, Yesus dosamu dihapuskan. Percayalah. Tetapi ada orang-orang yang berkata, dulu aku percaya tapi sekarang aku sudah tidak memerlukan itu. Dulu aku bertobat, tapi aku sekarang sudah tidak memerlukan. Ada juga orang seperti itu yang dulu dia bertobat, percaya Yesus, tapi karena mengalami perjalanan hidup, dia pun tidak kalah dengan pencobaan, maka dia katakan, aku tidak memerlukan lagi. Aku tidak percaya Yesus lagi. Sebenarnya jenis-jenis orang seperti ini adalah orang yang sudah mengklaim dia memilih jalan yang berbeda dengan jalan yang Tuhan bimbing kita. Ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan. Kayak seperti lagu anak-anak sekolah minggu ya Bapak Ibu. Dari kita sekolah minggu mungkin ada yang sekolah minggu. Ada yang pernah sekolah minggu terus kita pernah dengar kan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa berglori. Yang mana yang dipilih? Ada dua jalan. Pilihan itu bukan di tangan Tuhan. Jangan salah, Tuhan arahkanlah pilihanku. Oh, aku memilih jalan ini. Oh, totonya jalan ke neraka, itu bukan pilihan Tuhan, sebenarnya manusialah yang memilih, manusialah yang berkehendak. Maka jalan yang mana yang kau pilih? Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik, rancangan yang indah buat umat manusia. Tapi kehendak adalah di tangan manusia, dan Allah tidak melampaui kehendak manusia. Allah tidak melampaui pertobatan. Jika engkau tidak memiliki pertobatan, apakah Allah bisa melampaui? Tidak bisa. Enggak, saya udah benar. Saya tidak memerlukan. Saya tidak percaya Yesus, saya tidak memerlukan pertobatan. Apakah Allah bisa melampaui? Tidak bisa. Maka hari ini kita sama-sama belajar. Arti pertobatan yang sesungguhnya adalah engkau tersungkur, engkau berbalik kembali kepada Allah, tersungkur di hadapan Allah, mengakui bahwa aku orang berdosa. Aku tidak dapat berbuat apapun, aku tidak dapat. Aku ini bukan siapa-siapa tanpa darah Yesus. Aku tidak dapat berbuat apapun yang benar tanpa darah Yesus. Itulah arti pertobatan. Bapak Ibu, seringkali manusia diperhadapkan akan suatu tantangan hidup bahwa seringkali gitu ya, sadar, kamu rohani terus, ini kamu masih hidup di dunia, sadar, sepertinya begitu. Sadar, masih di dunia, kerja, harus kerja di dalam dunia. Kita coba baca Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka. Apa berkat Allah kepada mereka? Beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan. Jadi sebenarnya berkat Allah secara jasmani ada. Apa yang Allah katakan? Taklukkanlah bumi. Bekerjalah dengan giat. Taklukkan bumi. Seharusnya ini bukanlah suatu hal yang sulit bagi orang percaya. Bagi anak-anak Allah, taklukkanlah bumi. Maka dapatkanlah berkat rohani. Maka jasmani akan mengikuti. Taklukkanlah, itulah berkat Allah bagi setiap umat manusia yang percaya dalam namanya. Beranak cucu, taklukkanlah bumi. Allah katakan dengan tegas, taklukkan bumi. Taklukkan. Bapak Ibu tahu, ada satu tentara, sebelum dia menang, ini Yosua waktu itu dia sangat diberkati Allah, tetapi ia harus mengorbankan ribuan serdadunya supaya dapat menaklukkan tanah Kanaan. Ada suatu pengorbanan, ada suatu perjuangan. Jadi hal dalam dunia ini bukanlah sesuatu hal yang harusnya dapat menghalangi.
seharusnya kita dapat melakukan bumi ini dengan suatu perjuangan, dengan suatu pengorbanan. Seperti Yosua, dia sangat diberkati oleh Allah dengan mengorbankan, tapi ia harus mengorbankan ribuan serdadu supaya dapat menaklukkan tanah Kanaan. Bukankah mereka itu umat pilihan Allah? Tidak dapatkah mereka menaklukkan Kanaan tanpa adanya pengorbanan apapun? Jikalau orang ingin menjalani kehidupan yang makmur dalam dunia ini, ia harus bekerja dengan rajin dan memperjuangkannya. Maka tadi Kejadian 1 ayat 28 katakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah ini. Demikian Bapak Ibu. Hal ini, apapun tantangan dalam dunia ini, seharusnya tidak menjadi halangan untuk kita bertobat datang kepada Allah. Jangan juga kita tar besok. Kadang sering kali kita temui bahasa-bahasa yang seperti itu. Entar, besok. Taunya besok, sudah Tuhan ambil. Belum lama ini saudara kekasih di dalam gereja, ada satu ibu-ibu, dia begitu setia melayani. Dia masuk rumah sakit, kemudian pagi-paginya dia masih ingat tugas dia. Dia ada suatu tugas, dia dubbing suara, CD khotbah, dia ingat tugas dia ini. Pagi-pagi dia masih WhatsApp, hari ini aku berhalangan ya, nanti minggu depan aku masih agak sesek, dia bilang gitu. Tapi dia ingat, tolong digantikan dulu ya, dia bilang gitu. Totonya sore-sorenya sudah meninggal. Siapa yang tahu Bapak Ibu? Apakah ada yang memperkirakan? Tidak ada. Kapan Tuhan panggil kita, ada yang bisa meramal gitu? Oh besok, 2 hari lagi. Gak ada Bapak Ibu. Ada juga mungkin dokter sekalipun, ada juga dokter bilang nanti seminggu lagi nih kayaknya usianya udah gak panjang. Toto seminggu lagi kalau Tuhan mau dia hidup lebih dari seminggu, bahkan 1 tahun, mungkin masih 2 tahun, 5 tahun masih bisa panjang. Jadi usia manusia gak ada yang tahu. Jadi kita pada saat ini kita dengar firman, lakukanlah segera. Lakukan. Bapak Ibu yang saya kasihi, demikian Wahyu, kita baca satu ayat, Wahyu 3 ayat 10. Apa yang Tuhan kehendaki buat kita semua di zaman sekarang ini. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Apa yang Tuhan kehendaki? Menuruti firman-Ku. Inilah yang Tuhan kehendaki. Yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Menuruti firman-Ku. Kemudian tekun menantikan Aku. Tekun, seorang yang tekun, yang sabar, tekun dengan setia, menantikan kedatangan Tuhan. Berarti tidak berhenti di tengah jalan, tapi terus sampai garis finish, tekun. Lalu apalagi? Maka Aku pun akan melindungi engkau. Nah, inilah janji Tuhan buat kita Bapak Ibu. Tuhan kalau berbicara selalu ada janji. Lalu apakah engkau memegang janji Tuhan? Peganglah janjinya dengan teguh. Kalau manusia bisa berbohong, tapi Tuhan kita bilang 2:3-19, dia bukan manusia. Dia sudah berjanji dan dia akan menempatinya. Janji Tuhan. Maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dia akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang. Wow, dia akan meluputkan kita dari hari penghakiman. Bapak Ibu, apalagi yang membuat kita ragu? Apakah tantangan zaman, situasi kondisi zaman? Itu semua seharusnya tidak menghalangi kita. Saya kira Bapak Ibu semua yang hari ini mengikuti kelas FLWJ dari minggu ke minggu, kita sudah sampai di titik poin menjadi murid Yesus. Bukan lagi sebagai pendengar, tetapi pelaku firman. Dan ketika kita mendengar, firman ini seharusnya menjadi perintah. Bukan lagi yang kita cerna-cerna. Bukan lagi yang kita masih olah-olah. Kita harus menjadi yang pelaku firman.
taati firman Tuhan, tekun, menang atas pencobaan. Milikilah hati pertobatan. Seperti minggu lalu ada 4 tokoh. Kemarin masih ingat kan? Petrus, Paulus, mana Paulus Tuhan pakai ketika dia sudah bertobat disertai dengan air mata. Maka Tuhan memakai dia. Bagaimana Petrus Tuhan memakai seketika dia bertobat dalam perjalanan pengalaman iman dia, perjalanan rohaninya. Bagaimana Raja Saul tidak Tuhan pakai karena dia mementingkan tahtanya, kedudukannya sebagai raja. Tetapi sebaliknya dengan Daud, Allah begitu menyukainya, mengasihinya. Kenapa? Daud seperti lahir untuk pertobatan. Daud yang sebagai seorang raja, tapi dia nggak malu-malu, dia mengoyakkan pakaiannya. Ketika dia ditegur karena dia sudah mengambil istri orang, dia mengoyak pakaiannya. Tanpa berpikir, aku nih raja dan segala sesuatu. Daripada semuanya itu kedudukan tahta dan jabatan, tapi bagi dia pertobatan kepada Tuhan, itu yang sangat penting baginya. Itulah yang Allah kehendaki, hati pertobatan. Maka Raja Daud sepertinya dilahirkan untuk bertobat. Demikian kita yang Tuhan pilih, kita seharusnya seperti lahir untuk pertobatan. Milikilah hati pertobatan, bertobat dengan sungguh-sungguh, bersandar pada darah Yesus dengan sungguh-sungguh. Taatilah firman Tuhan, tekunlah menantikan kedatangan Tuhan, dan pegang janji firman bahwa Allah akan melindungi kita, meluputkan kita dari hari penghakiman. Amin. Sekian firman pada hari ini, mari kita tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini. Kau mengingatkan kami untuk kami memiliki hati pertobatan. Kau lihat setiap hati kami yang begitu rindu untuk datang kepadamu Bapa, yang begitu rindu untuk Engkau pakai roh jiwa kami. Tolonglah kami semua Bapa, kasihanilah roh jiwa kami, biarlah roh jiwa kami penuh dengan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, dan firman-Mu yang kami terima pada hari ini sungguh menjadi perintah bagi roh jiwa kami, menjadi berkat bagi roh jiwa kami, dan mampukan kami untuk menjalankan dan melaksanakan melalui Roh Kudus. Maka penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pengajaran pada hari ini, kiranya dapat menjadi berkat rohani bagi Bapak Ibu sekalian. Salam Berea, marilah kita kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.